Saat pemilu dan pilkada tahun lalu, apakah Anda sempat bingung mau memilih siapa? Ketika Anda mendapatkan surat suara dari panitia, ketika buka surat suara itu, di hadapan kita terbentang daftar wajah-wajah yang beberapa terlalu asing, beberapa terlalu sering muncul di layar TV, dan sebagian lagi adalah mereka yang pernah bermasalah, namun entah bagaimana, kembali bisa mencalonkan diri. Nah, di sini pada akhirnya kita mencoblos. Ada yang pasti, ada yang ragu, banyak yang terpaksa, banyak yang sadar bahwa pilihan ini mungkin bukan yang terbaik, tapi pilihan yang paling bisa ditoleransi. Indonesia adalah negara demokrasi, setidaknya dalam tataran prosedural. Kita memilih langsung presiden, gubernur, wali kota, hingga anggota dewan. Tapi jika benar kita adalah negara yang berdaulat, mengapa kita selalu merasa benar-benar tidak pernah punya pilihan yang baik? Sering merasa bingung bahkan ketika berada di tempat pencoblosan, siapa yang akhirnya kita akan pilih? Keraguan yang besar pada akhirnya tersalurkan dalam satu kali coblos dengan paku pada foto wajah yang tersenyum di surat suara itu. Ketika Anda selesai mencoblos, Anda memasukkan ke kotak suara, kerugian itu semakin menjadi-jadi. Duh, bener nggak ya saya milih orang itu? Belum lagi nama-nama yang kita coblos, seringkali adalah nama-nama yang sama, yang rekam jejaknya penuh noda atau dosa di masa lalu. Jawaban untuk fenomena ini tidak tunggal, tapi satu hal yang bisa kita sepakati. Ini bukan karena rakyat yang bodoh. Ini adalah jebakan struktural yang dirancang untuk menjaga kekuasaan tetap berada di tangan yang sama. Bersiaplah, karena mungkin isi video ini tidak pernah Anda pertimbangkan begitu dalam ketika suara Anda bernilai sangat berharga bagi mereka yang berada di gedung dewan hari ini. Walaupun tidak menjadi faktor utama, tapi ini adalah salah satu pemicu terbesar, kemiskinan struktural. Oscar Lewis menyebut bahwa kemiskinan itu bukan sekedar ekonomi, tapi kondisi sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di Indonesia, kemiskinan bukan hanya realitas, tapi juga alat politik loh. Sebagai contoh, dalam pemilu, terutama di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, suara rakyat itu dibeli dengan uang, sembako, atau janji. Politik uang menjadi mesin utama kampanye. Pada pemilu 2019, Badan Pengawas Pemilu itu bahkan mencatat lebih dari 1.200 kasus politik uang yang dilaporkan, yang akhirnya sebagian besar tidak ditindaklanjuti. Nah, praktik ini dimungkinkan karena rakyat memang dimiskinkan secara sistematis. Kemiskinan struktural merupakan bentuk kemiskinan yang disebabkan oleh ketimpangan dalam struktur sosial dan ekonomi, seperti distribusi sumber daya yang tidak merata, kebijakan publik yang diskriminatif, dan praktik politik yang tidak berpihak pada rakyat kecil. Sehingga saat pilihan dihadapkan pada amplop berisi uang 100.000 dengan visi politik yang abstrak, rakyat yang lapar itu tidak punya kemewahan untuk idealisme. Mereka memilih untuk bertahan. Fenomena ini terekam jelas di beberapa tempat di Indonesia, di mana bantuan sosial dan uang tunai kerap datang menjelang masa kampanye. Beberapa warga bahkan menyebutkan bahwa mereka bahkan telah berkomitmen memilih pihak-pihak tertentu karena telah menerima paket sembako. Bahkan ada penelitian yang memperlihatkan sebanyak 58% pemilih dalam pilkada mewajarkan politik uang atau money politics. Wah, berbahaya sekali ya. Pada pemilihan sebelumnya, kasus-kasus serangan fajar juga kembali marak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Dari uang 5.000 sampai 50.000 didistribusikan untuk memilih anggota dewan, dimulai dari pagi hari hingga tepat sebelum pencoblosan. Belum lagi pemanfaatan program bantuan sosial atau bansos sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan atau memperoleh suara. Dan bantuan itu seringkali bersyarat, diberikan hanya jika masyarakat memilih kandidat tertentu. Hal-hal ini dipelihara dalam tanda kutip oleh pemilik kuasa pada masyarakat sipil yang menjadi penentu kesuksesan mereka menuju ke Senayan. Namun jika telah terpilih, tidak menutup kemungkinan janji-janji yang diberikan akan menguap dengan berbagai syarat lain yang membuat masyarakat itu semakin tidak berkutik. Mereka yang telah melenggang melalui partai politik melaksanakan tugas dengan sebaiknya demi kebutuhan masyarakat atau demi elit-elit tertentu. Partai politik adalah institusi fundamental dalam demokrasi yang menjamin adanya kompetisi yang adil dan representatif. Ngomong-ngomong, itu bukan pernyataan dari saya, tapi milik Robert Dahl dalam teorinya, yaitu teori institusional demokrasi. Dengan kata lain, partai politik itu menjadi penjaga moral demokrasi.
Tapi di Indonesia, partai seringkali berfungsi, mohon maaf, seperti broker. Tiket pencalonan bukan diberikan kepada kader terbaik, tapi kepada mereka yang mampu membayar mahar-mahar politik. Ini membuka jalan bagi politisi bermasalah untuk terus kembali ke panggung kekuasaan. Mereka punya modal, mereka tahu caranya membeli loyalitas. Seperti yang dimunculkan dalam laporan Indonesia Corruption Watch atau ICW, tercatat 56 mantan narapidana korupsi mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif baik di tingkat nasional maupun daerah. Meskipun sempat mendapat penolakan dari publik dan kelompok masyarakat sipil, sejumlah partai tetap bersikukuh mencalonkan mereka, berdalih pada hak politik. Sudah pasti para caleg ini memiliki catatan masalah integritas ya, mulai dari dugaan korupsi hingga pelanggaran etik. Sayangnya, SKCK hanya berguna untuk kita saja, masyarakat sipil. Dan bagaimana dari sisi masyarakat? Ya, hanya bisa memilih dari daftar yang sudah disaring oleh partai. Seakan demokrasi memberi kita kebebasan memilih, padahal yang tersedia hanya yang ini atau yang itu, semuanya sama-sama bermasalah. Contoh aktual politisi bermasalah yang masih memiliki kekuatan nama di kontestasi politik. Beberapa bahkan sempat menjadi tersangka KPK dalam kasus dugaan suap izin tambang. Meski proses hukumnya berjalan, namanya tetap masuk nih dalam bursa politik. Begitu juga dengan satu gubernur di era sebelumnya yang meski telah menjadi tersangka kasus korupsi dana otonomi khusus, tetap memiliki pengaruh kuat di arena politik lokal hingga penangkapannya oleh KPK. Di tingkat legislatif, beberapa nama dari partai politik kembali lolos menjadi anggota DPR RI, meskipun namanya pernah disebut dalam persidangan kasus suap Harun Masiku. Meskipun memantah keterlibatan langsung, fakta bahwa tokoh-tokoh dengan rekam jejak abu-abu tetap mendapat tempat di parlemen menunjukkan lemahnya seleksi moral partai. Belum lagi menurut laporan Tempo, ada nama para pejabat Indonesia yang memiliki bisnis judi online di Kamboja yang kini memiliki posisi di parlemen. Nggak main-main, menjadi orang nomor 2 baik di parlemen dan juga di partai utama dari koalisi yang sangat gemuk. Melihat hal ini, sebenarnya apa sih yang salah dari evaluasi dari pemilu dan pilkada yang kita jalani selama ini? Salah satu penyebab mengapa hal ini terus berulang adalah lemahnya mekanisme evaluasi pemilu. Bawaslu dan KPU bekerja di bawah tekanan politik. Proses pengawasan seringkali tidak independen, dan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi hanya mendapatkan sanksi administratif. Ketika pelanggaran pemilu hanya dipandang sebagai kesalahan teknis, bukan bentuk kecurangan yang struktural, maka tak heran jika siklus ini akan terus berulang. Tidak ada efek jera, tidak ada pembersihan sistemik. Kita bisa menengok kasus-kasus penggelembungan suara di beberapa daerah yang sempat viral di TikTok selama pemilu 2024. Meski bukti video tersebar luas, klarifikasi dari pihak penyelenggara seringkali hanya terdengar normatif. Hanya kekeliruan pencatatan. Dari sisi penyelenggara, telah ditemukan aksi penyogokan untuk menjadi tim atau panitia pemilih dengan penyerahan sejumlah uang kepada pelaksana pemilihan. Besar tujuannya ditengarai adalah untuk mengamankan suara-suara dari para caleg. Namun kasus itu kini hanya menguap tanpa ada kelanjutan hukum. Di sini kita bisa melihat bahwa pengamanan suara terhadap para caleg dilakukan secara masif dan terstruktur, mengambil celah di antara kosongnya aturan yang seharusnya berfungsi mengawasi, namun malah menjadi kesempatan untuk beberapa orang. Masyarakat, sebagai penentu demokrasi, hanya berakhir menjadi penonton dan dieksploitasi haknya dalam berbagai tekanan yang dibuat sistematis dalam skenario yang begitu besar. Pola-pola ini oleh Antonio Gramsci disebut sebagai hegemoni kekuasaan, mempertahankan dominasi tanpa kekerasan dengan cara membentuk kesadaran masyarakat agar menerima status quo sebagai hal yang wajar. Di Indonesia, hegemoni politik bekerja sangat halus. Melalui media massa, lembaga survei, dan kampanye pencitraan, elit politik membentuk persepsi publik tentang siapa yang layak dipilih. Politisi bermasalah akhirnya di makeover. Dari tokoh-tokoh yang korup menjadi dermawan, dari pelanggar etik menjadi pahlawan. Dan masyarakat pun percaya karena mereka tidak diberikan alternatif. Salah satu contoh yang paling terasa adalah bagaimana media arus utama menyajikan liputan tentang calon-calon presiden dan wakil presiden yang terlibat konflik kepentingan. Alih-alih investigatif, banyak media justru membungkusnya dalam kemasan human interest dan pencitraan yang sangat luar biasa.
Pada masa kampanye 2024, beberapa laporan menunjukkan bahwa beberapa stasiun televisi besar memberikan porsi tayang yang timpang terhadap pasangan calon tertentu. Ketimpangan ini membuat kampanye itu tidak setara dan publik tidak mendapatkan informasi yang berimbang. Publik yang akhirnya berang, yang marah melihat hal ini di depan mata mereka terjadi, mencoba bersuara. Saat suara di kondisi nyata terasa sulit, media sosial menjadi jawabannya. Kita pernah berharap pada media sosial. Kita pernah berharap banyak pada itu. Disinilah pikir kita, kebenaran akan menemukan jalannya. Tapi seiring waktu kita sadar bahwa platform digital juga bisa menjadi alat kekuasaan. Beberapa hal, seperti misalkan elit politik ya, kini memanfaatkan media sosial itu sebagai alat untuk pengalihan isu. Spin doctor istilahnya, bekerja keras menciptakan trending topik, buzzer dikaryakan untuk membunuh isu-isu kritis dengan narasi tandingan, dan algoritma memprioritaskan konten yang menghibur ketimbang yang menggugah kesadaran kita, menggugah kekritisan kita. Beberapa pernah kita saksikan secara nyata saat masyarakat sipil terfokus pada beberapa isu-isu tertentu. Akan ada pengalihan publik, entah berita selebriti terkena narkoba, cerita pejabat dengan ani-aninya, atau apapun yang mampu membuat keriuhan itu beralih di media sosial. Pola ini kalau kita lihat selalu sama setiap ada hal-hal penting yang menyangkut negara. Pengadaan untuk buzzer ini juga nggak main-main, teman-teman. Bisa miliaran, tapi tentunya tugas yang diinformasikan bukan dari sebagai buzzer, tapi bisa saja sebagai social task atau information response system. Kalau begini, di mana posisi masyarakat sipil? Apakah ruang untuk bersuara itu sudah benar-benar habis dan demokrasi kita benar-benar gelap? Tentunya tidak semua gelap. Di tengah dominasi ini, suara-suara kecil itu mulai muncul. Gerakan politik alternatif seperti kelompok buruh, kelompok masyarakat sipil, jaringan pendidikan pemilih mulai bergerak dari bawah. Mungkin belum kuat ya, tetapi akhirnya hal-hal ini mengganggu kenyamanan sistem yang sudah dipelihara bertahun-tahun. Kampanye jujur, edukasi pemilu di warung kopi contohnya, dan inisiatif pemantauan pemilu berbasis warga itu mulai menciptakan celah. Ini mungkin bukan revolusi yang besar, tapi percikan yang mungkin suatu saat menjadi api yang sangat panas sekali bagi mereka. Pada Pilpres 2024 lalu muncul gerakan relawan yang membagikan hasil riset independen soal track record calon pemimpin lewat Instagram dan WhatsApp. Meski tidak banyak, inisiatif ini mulai membuka ruang diskusi di kalangan pemilih muda. Di beberapa kota, diskusi-diskusi politik warga mulai tumbuh di ruang-ruang kreatif, dari komunitas seni, kedai kopi, hingga ruang-ruang baca alternatif. Mereka menyuarakan keresahan lewat mural, zain, majalah, teater, dan bentuk-bentuk ini menjadi kanal ekspresi politik yang tak tersentuh oleh para buzzer dan birokrasi itu. Mungkin demokrasi kita belum sempurna, atau bahkan jauh dari itu, tapi bukan berarti ia tak bisa diperbaiki. Setiap percakapan kecil tentang politik, setiap unggahan yang mengedukasi, setiap keberanian untuk menolak uang 100.000 demi martabat suara, itu semua adalah bentuk-bentuk perlawanan. Kita mungkin tidak bisa serta-merta mengubah sistem, tapi kita bisa membangun kesadaran kolektif bahwa suara rakyat itu bukan komoditas, ia adalah mandat. Suara rakyat adalah harga diri. Bayangkan jika generasi kita adalah generasi terakhir yang memilih dengan terpaksa. Bayangkan jika anak-anak kita nanti bisa memilih pemimpin bukan karena siapa yang paling viral atau yang paling banyak uang, tapi siapa yang paling jujur, siapa yang paling berpihak, siapa yang paling membela yang tertindas. Tugas kita itu bukan hanya mencoblos, tapi menjaga agar suara itu tidak dicuri, menjaga agar mereka yang terpilih itu tak lupa dari mana mereka datang. Karena jika tidak, maka setiap 5 tahun kita akan terus bertanya, kenapa sih lagi-lagi kita memilih yang bermasalah? Dan jawaban-jawaban itu akan kembali menyayat luka kita yang tak kunjung sembuh. Tentunya Anda juga tidak ingin terus-terusan seperti itu kan? Mari kita mulai kembali. Dari kita, dari Anda. Dan dari Anda, dari suara Anda, perubahan itu bisa ada. Silakan berikan pendapat Anda di kolom komentar. Mari kita sebarkan nilai kita sebagai masyarakat sipil yang juga memiliki andil besar pada negara. Kita tidak sendiri, karena kita berada di negara demokrasi. Saya Bligong Yuda, dan inilah sesi Tukar Pikiran.